Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan pertemuan via online untuk mata kuliah jaringan komputer. Masih ada yang bergabung. Oke, dari diskusi di forum beberapa yang tadi sudah menjawab berkaitan dengan IP address ya. Hal yang menjadi penting buat kita untuk mengenali IP address pada jaringan karena memang tanpa adanya IP maka ya jaringan itu tidak akan bisa terhubung kemana-mana gitu ya. Jadi karena IP address itulah sebuah komputer atau sebuah host bisa saling terkoneksi. Oke, saya mau tanya dulu, suara saya jelas di sana? Jelas, Sir. Oke. Kita coba lihat dulu di sini berkaitan dengan alamat IP untuk materi pembahasan kita. Apakah screen saya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Di pengalamatan ini atau di IP address ini bicara tentang IP versi 4 dan IP versi 6. Verifikasi koneksi sama kesimpulan. Jadi kalau kita lihat alamat IP address itu ada strukturnya, ada gambarannya, ada modelnya. Terus ada subnet, penggunaan subnet mask. Kemudian ada karakteristik dan penggunaan dari alamat IP versi 4 unicast, broadcast, dan multicast. Ya. Kemudian ada pengalamatan IP versi 6, representasinya, sama tipikal alamat jaringan IP versi 6. Saya akan menjelaskan ini yang di materi singkat saja karena nanti kita coba akan praktek apa yang ada di materi di praktikumnya. Ya. Kita coba lihat di sini. Harapan saudara belajar tentang IP address, peran ICMP pada sebuah jaringan IP, kemudian menggunakan ping dan traceroute untuk menguji konektivitas jaringan. Jadi kita kemarin pernah coba dalam sebuah jaringan itu kalau kita lihat ingin melakukan tracing terhadap sebuah alamat, kita menggunakan biasanya kalimat perintah ping. Contoh, di tempat saudara ingin mengetahui IP address-nya berapa, maka kebetulan saya di lokasi di rumah ini menggunakan wireless LAN adapter Wi-Fi, IP saya adalah 1.6, kemudian default gateway adalah 1.1. Maka dari sini kita bisa melihat misalkan kita akan melakukan ping ubm.aci.id. IP-nya adalah 43.243.143.120. Kemudian kalau kita mau melakukan threshold, yang kemarin mungkin kita coba, akan melalui beberapa hop di sini. Ya. Kemarin sempat kalau di lokasi di sana traceroute atau threshold itu kita bisa lihat kira-kira linknya kemana dulu. Nah, ini ada ping 192.168.1.1, kemudian ada IP 10, 101.64.1, ada 10, 99, 100, 122, 10, 19, 100, 113, kemudian nah terakhir, nah ini ada ix.net.id, MTI AS 13111. Nah, hopnya ternyata cukup panjang di sini.
karena saya melalui ISP-nya itu akan terlihatan dari sini. Kebetulan IP saya yang ada di sini menggunakan ISP-nya itu adalah Iconet ya. Maka di sini ada jalur ix.net.id. Ini alamat IP publiknya. Kemudian dari sini berseberangan langsung ke alamat IP publik ke ISP-nya UBM. ISP-nya UBM itu Moratel. Nah, tadi pertanyaan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan IP address misalnya. Jadi kalau saya tanya di sini who is my IP misalnya ya. What's my IP, maka di sini kelihatan ya IP saya apa. Nah, ini IP saya adalah what's my IP information. Ini ada 103 144 175. Nah, ini akan kelihatan IP address location for information City Jakarta atau Jakarta Raya. ISP-nya CP Rumbi Multikarya, domainnya proxy ASN, information-nya 1883 ASN Indonesia Comnet. Nah, ini dia. Jadi nama perusahaan saya yang ISP ini adalah organisasinya adalah PT Indonesia Comnet Plus. Ya. Nama ISP-nya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kelihatan nih. IP-nya dia berapa? 103 28. Oh, enggak, di sini 103 2874. 103 144 masih di satu sama 144 175 188. Nah, ini IP yang ada di ASN information-nya, sedangkan yang ada di sini adalah 103 144 175 188 location for information-nya. Jadi ini IP internet, IP publiknya lah ya, kita sebutnya seperti itu. Oke, kita lihat coba di sini untuk menguji ping traceroute ya, dan traceroute untuk menguji konektivitas jaringan, itu contohnya. Nah, ini alamat IP jaringan versi 4 kemarin kita di sistem bilangan itu sudah kita lihat. Misal kalau di sini ada alamat bilangan biner dan ada bilangan desimal. Misalnya alamat bilangan binernya adalah 192, desimalnya 192, maka binernya adalah 1100. Nah, ini diambil dari rumus seperti ini. Jadi ada radix, ada eksponen, dan ada octet bit value. Ini rumus ya. Jadi ada 8 digit, 0 sampai dengan 7, kemudian radix itu pangkatnya gitu ya. Misalkan di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Maka di sini kalau dipangkatkan nilai 2 pangkat 7 ini, eksponennya 7, nilainya adalah 128. Kemudian 2 pangkat 6 ini adalah 64. Maka kita bisa menghitung nilai bit value dari sebuah angka biner 1100 adalah 192. Karena yang dihitung adalah binary address-nya 1 dan 1, maka nilainya adalah 128 tambah 64 sama dengan 192. Seperti itu. Begitupun yang 168 misalnya. 168 berarti yang ada angka satunya adalah 128 tambah 32 tambah berapa? Tambah 3 ya. Jadi 128 tambah 32 tambah 3. Tambah dengan nilainya berapa? 16 168. Nah, di sini ada 168 tambah 32 tambah 8. Kalau 10 berarti yang kepakai hanya adalah angka 8 dan angka 2 saja. Di sini 1, di sini 1. Maka nilainya adalah 000 10 10. Nah, itu sistem bilangan biner. Coba kita lihat di sini mengkonversi alamat biner ke desimal. Misalnya di sini kira-kira berapa nih angka binernya?
Sorry, yang angka desimalnya ada yang boleh info? Ivan Derian yang latihan ini. Ya, Sir. Ini menurut kamu angka desimalnya berapa? Yang angka ini? Wih, saya belum sempat coba sering ini, Sir. Nah, tinggal ditambah-tambah saja. Ini angka binernya adalah 10110000. Kira-kira desimalnya jadi berapa? 128 tambah 32 tambah 16. Berapa kira-kira desimalnya? Sebentar, Sir. 128 tambah 32 berapa? 160. 160. 160. Tambah 16. 17. 176. Ya, itu 176. Nah, itu berarti nilai desimalnya adalah dari angka biner 10 11000 adalah 176. Oke, Kathleen. Yang bawah kira-kira angka desimalnya berapa? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Berapa, Kathleen? Berarti itu semua ditambahin ya, Sar? Karena semuanya ditambahin ya? Ya, semua ditambah. Kalau ada angka satunya semuanya ditambah. Oke, Sar. Jadi, kalau saya terjemahkan angka biner ke desimal, maka adalah angkanya seperti itu. Jadi kalau jadi berapa totalnya dari biner tersebut, desimalnya berapa? 255, Sar. 255. Ya, angkanya adalah 255. Jadi kalau kita mengkonversi angka biner 11111 maka desimalnya adalah 255. Nah, sekarang dari desimal ke biner. Jadi kalau mengkonversi ke desimal, dari desimal ke biner, misalnya ini konvertnya adalah 192 sama 168. Maka rumusannya adalah kita bisa menghitung dari nilai tersebut adalah paling gampangnya kita bisa menambahkan angka 192, kira-kira kalau ditambahkan itu nilainya nilai dari berapa gitu ya. 192. Jadi 192 itu misalkan 128 tambah 64. Berarti sisanya adalah 11000. Kalau 168 kita bisa masukkan 168 itu 1 1 1 di sini. Jadi 128 tambah 32 tambah 8, maka nilainya adalah 10 10 1000. Nah, itu konversi dari desimal ke biner. Oke, nah ini contoh. Kira-kira kalau kita menggambarkan ini convert desimal ke biner 192 sama dengan di sini 1000 ya. Ya, Vi, gimana Vivi? Pak, maaf untuk yang sebelumnya saya belum terlalu paham, Pak. Agak terlalu cepat. Yang mana? Yang ini, Pak, belum paham. Oke. Jadi kalau yang ini rumusannya kalau kita pakai desimal ke biner ya. Ini kan dari desimal ke biner. Maka yang paling gampang kita menghitungnya kalau menggunakan positioning seperti ini adalah nilainya itu akan dihitung apakah 168 lebih besar dari 128 di situ ya. Kemudian kalau dia nilainya ada lebih, maka ditulis angka 1. Gitu loh. Bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan angka 40 di situ lebih kecil dari angka 64, maka di situ nilainya positioningnya misalkan 0 gitu kan. Maka di situ nilainya kan di sini ada pembagi ya 128, ada 64, ada 32, 16, ini kan semuanya kelipatan. Ya. Ini memang pola yang seperti ini menghitungnya ada yang lebih mudah sih. Nanti saya coba kasih lihat untuk yang menggunakan dari desimal ke biner yang lebih mudah. Tapi pada prinsipnya menghitung angka desimal ke biner, bagaimana mengkonversi angka biner itu, angka desimal menjadi biner, ada proses perhitungannya. Saya coba kasih lihat dari perhitungan yang ada di NetAkad saja nih. Di NetAkad itu kalau teman-teman
bisa buka di NetAkad. Kita coba lihat yang ada di sini. Di NetAkad itu bisa join, coba login ke NetAkadnya. Di sini perhitungannya akan lebih mudah kalau kita masuk ke sini. Oke, di sini ada materi di numbering system. Kalau di number system, ini ada binary and IP address. Ini ada videonya juga. Convert between binary and decimal number. Nah, ini ada binary positional notasinya. Ini ada radix-nya. Jadi kita menggunakan rumusan yang ada di sini sebenarnya, positioning value-nya. Nah, ini adalah kalau kita yang dari biner ke desimal. Sudah paham ya biner ke desimal ya? Lebih gampang kalau biner ke desimal. Sekarang kita coba convert yang desimal ke biner. Atau kita mau coba lihat dulu nih latihan nih. Yang di sini ya untuk mengenal binary number system. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira jawabannya nih harus ngitung nih. 192.168.11.10 IP address. Ini kira-kira berapa nih? Alamatnya nih, binernya. Boleh dibantu? Yang A, B, C, D kira-kira harus dihitung. Yang jelas 192 depannya udah sama ini 11.000. Tinggal yang 168. 168 ini 10.10.1.000. Kemudian 11-nya 000 10 11, sedangkan 10-nya 0 10 10. Misalkan pilih ini. Kita coba cek di sini. Nah, kalau kita cek ternyata jawaban nomor 1 benar yang itu. Ya. Itu contoh, ya. Nah, mungkin bisa dicoba dari latihan yang ini. Convert binary to decimal. Sekarang biner ke desimal. Nah, ini perhitungannya dari sini. Jadi nilainya desimal ke biner itu, misal kita mau coba memasukkan angka 192. Nah, ini perhitungannya nih. Misal 192 maka binernya seperti ini. Kemudian kalau yang 168 maka nilainya adalah seperti ini jawabannya. Ini penjelasan ya. Kemudian yang 11 diambilnya dari sini. Ini convert binary to decimal. Nah, ini juga ada sama. Nah, ini ada latihan yang lebih gampang nih. Coba bantu saya di sini kira-kira nilai desimalnya berapa yang di sini? Cecilia, kira-kira berapa desimalnya di sini? Tinggal ditambahin aja, Pak. Betul? Nggak apa-apa disebut aja. 128 tambah 32 tambah 6 tambah 8. 168, Pak. 168. Iya. Oke, kita cek. Oke. Berikutnya ya. Berarti benar nih ya 168. Oke, Nicholas, kira-kira berapa nih desimalnya dari angka ini? Nicholas, boleh bantu? Nicholas hadir?
Oke, no respon. Kevin, boleh bantu Kevin? Berapa desimalnya dari angka? 144, Sir. Berapa Kevin? 144. 144. Dari mana 144? 128 tambah 16 ya? Sorry, 128 tambah 16, 144. Oke, korek ya. Sip, 128 tambah 16. Oke, berikutnya Listen Wong. Berapa nih kira-kira Listen? Listen Wong? Ada Listen? Ada Pak. Berapa nilai desimal yang ada di sini? Itu tambahin 128 sampai mana ya Pak? Ayo, merhatiin kan tadi? Yang ada angka satunya ditambahin. 128. Yang ada angka 1 bitnya yang di bawah. 10. 10. Oke, sip. Berarti angka 0010 itu sama dengan nilai desimalnya adalah 10. Nah, itu korek ya. Berarti benar jawabannya. Oke, nggak apa. Jadi saya mau latihan dulu yang ada di sini. Oke, saya mau tanya Rosan. San. Iya Pak. Berapa San angka di sini San? 128. Berapa? 1? 128 Pak. Oke, 128. Cek. Oke, benar. Oke, nah itu ya. Jadi untuk desimal kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, sekarang ini dari biner ke desimal. Kita coba lihat. Sekarang desimal to binary conversion. Tadi yang Vivi tanyakan, kalau menggunakan desimal to binary conversion, maka kita coba lihat di sini bagaimana perhitungannya. Nah, di sini ada positioning value. Bagaimana oktet yang ada pada angka dari 128 itu jika nilainya sama dengan 128 maka hasilnya 0. Tapi kalau misalnya lebih dari 128 maka kita bisa tambahkan 1 di depannya. Paham ya? Paham ya, Vi? Jadi cara perhitungannya seperti itu. Nah, ini binarinya misalnya 64. Kalau 64-nya sama, ya kita bisa bagikan maka di situ angkanya 0, tapi kalau enggak ya 1 gitu ya, kalau ada lebihnya. Oke. Begitupun sama untuk desimal pada ini misalkan angka 32, ini angka 16, angka 8, angka 4, angka 2, angka 1. Jadi ini jadi rumusan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kita akan coba ada contoh di sini. Decimal to binary conversion example. Step 1. Misal di sini kita akan tambahkan kira-kira berapa nilai biner dari desimal 192, 168, 10, 11. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kita harus cek dulu 192 lebih besar dari 168. Nah, 192 diambil 128 sama dengan berapa? 64 ya. Nah, 64 itu ada sisa nggak? Sisa. Sisa ya. Kita coba dulu di sini. Nah, ini 64, ini sebenarnya hampir sama seperti tadi, cuman ini angkanya 192, 168. Masih ada sisa, kemudian kita tambahkan 64. Nah, kemudian di sini angka sisanya adalah ketika 192 di sini ada masuk 1, di sini 1, maka nilainya langsung 000. Ini contohnya. Coba sekarang kita lihat dari activity yang ada. Ini 168 juga sama. 168 itu lebih besar sama dengan dari 128. Kita add-kan 1 di sini. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi di sini 0 nilainya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Ternyata nilainya sama, jadi kita akan
masukkan menjadi angka 1 di sini ya. Kemudian tambah 0 lagi. Kemudian di sini angkanya juga nambah lagi. Jadi bagaimana mengkonversi nilai 168 itu masuk menjadi sebuah angka biner. Jadi kalau kita hitung, misalnya, 1 tambah 1 tambah 1. Kira-kira nilainya untuk jadi 168 itu ditambah berapa aja? 128 tambah 32 tambah 8. Itu yang paling gampangnya. Sehingga dari sini kita melihat angka biner dari nilai desimal 168 adalah 10, 10, ya. Kemudian 0, 0, 0. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat coba aktivitinya dari sini. Contoh, 214. Saya minta coba Arfian. 214 kira-kira binernya berapa Arfian? Boleh dibantu Arfian? 124 kira-kira berapa nilainya? 214 kira-kira binernya berapa? 128 tambah 64 berapa? Ya Pak, Arfian kira-kira 214 kita mau konversi menjadi biner. Kira-kira berapa nih? 214 jadi biner. Berapa kira-kira nih? Kalau mau pakai batuan kalkulator bisa saja. Kira-kira kita akan menghitungnya pakai yang standar dulu aja. Kira-kira nilainya berapa tuh? 128 tambah berapa? 64. Tambah dengan berapa? 192. 192 Pak. Berarti di sini masih masuk ya. Mungkin nggak masuk nggak di sini? Terus berapa lagi? Tambah 32. 224. Berapa kira-kira? Saya 192. hitung 224 Pak. 214 Ditambah jadi berapa? 32 lagi dari hasil yang tadi ya Pak. Iya. 224. Sehingga bisa dihitung nggak kira-kira? Kalau tambah 32 nggak bisa berarti di sini 0 gitu ya. Apa ya Pak? Saya masih kurang ngerti. Oke, yang lain ada yang bisa bantu menghitungnya? Brandon? Gimana caranya 214 ini dimasukkan menjadi angka biner dari perhitungan yang tadi? Dikurangin aja kali ya, Pak? Ya dikurangin, bisa. Bisa, saya dapat 214, 128, 64, 16 sama 4 sama 2. Jadi 124 tambah 64 tambah berapa? 16 tambah 4 tambah 2. Tambah 4 tambah 2. Berarti di sini 1. Di sini 0 gitu ya. Iya. Kemudian ini 1. Gitu. Iya betul gitu, Pak. Ya, gitu Kevin ya. 2. Iya gitu betul. Coba dihitung deh. 128 tambah 64 tambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, itu konversinya. Jadi 124 tambah 128 tambah 64 tambah berapa? Tambah 16 ya. Tambah 16 tambah 4 tambah 2 sama dengan 214. Jadi angka dari biner nilai desimal 214 itu adalah 1101011. Seperti itu sih. Oke, kita coba lagi. Kira-kira ada yang bisa bantu Chandra? Ya. Ini korek ya jawabannya. New number. Saya coba cek lagi 106. Chandra boleh di info berapa kira-kira? Dari 106? Chandra, ada no respon? Chandra? Mic-nya error. Oke.
Cikal ada Cikal. Cikal Adzani. Ada Pak. Mana Kal? Satu 64 Oke, ditambah ini 32. Ini 1. 64-nya 1 ditambah 32 ditambah 8 Tambah 8. tambah 2. Tambah 2. Ini ya. Ya, Iya, ini Pak. Kal. Iya, Pak. Oke, jawabannya correct. Nah, the binary value you have entered all position are correct. Berarti nilainya benar. Nah, itu buat latihannya kita tuh. Jadi angka desimal value 106 itu adalah 0,110,1010. Nah, maksud saya begitu cara kita menghitungnya. Oke, sekali lagi saya mau tanya kira-kira Desi Natalia, Des, kira-kira berapa Des nilai biner dari desimal ini, Des? 16 sama 2. Berapa? 16 sama 2. 16 sama 2. Iya. Ini ya. Berarti ini 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Itu ya Desi ya? Iya, Pak. Oke, jawabannya seperti itu. Oke, saya cek lagi misalkan Hubert. Tolong Hubert, berapa nilai biner dari 201 Hubert? Berarti 128, Oke. terus 64. Sebentar saya Oke. buka kalkulator dulu. 201 Maaf, buka kalkulator harus ngitung emang. kurang 128 kurang 6. Terus berarti 8 sama 1. 8 sama 1. Ini ya? Iya. Oke, jadi nilai biner 201 adalah 11001001. Ya, jawabannya itu. Sir, mau Kalau saya mau pakai nanya, gini, ya, Hubert. eksponen ini kan bisa lebih dari 7 nggak? Eksponennya, pangkatnya. Atau maksimal 7? Maksimal 7, karena 8 digit. Oh, jadi biner itu 8 digit. Oh, oke. Iya, rumusan oktetnya itu kan 8 bit. Nilai value binernya adalah 8 bit di sini. Oh, berarti selalu ini ya, Sir, rumusnya ya, Sir? Ya, itu rumus. Jadi karena ini rumus, maksimum 8 bit dan penghitungan pangkatnya adalah 0 sampai dengan 7. Jadi kalau menghitung biner dan desimal itu kepangkatannya 7. Nah, ini untuk konversinya. Oke, saya coba minta bantuan lagi sama Grego. Ya, Pak. Boleh Go, berapa Go? 107 binernya Go. Sebentar, Pak. Saya hitung dulu, Pak. Ya, harus ngitung. Tetap harus ngitung kita. Kalau udah ngomong angka, harus dihitung ya. Angkanya 0, Ya. 1, Ya. 1, Ya. 0, 1, 1, 0, Oke. 1, Oke. 0, 1, 1. Oke. Jadi 107 sama dengan binernya adalah 011011011. Ya, korek, benar. Oke, sekali lagi Nicholas Wijaya. Boleh bantu Nicholas? Ada? Ya, ada Pak, ada. Boleh bantu 173 berapa? Bentar, Pak. Yuk.
128 Oke. tambah 32 Oke. tambah 8 tambah 4 tambah 1. Oke. Ini 0 ya. 0. 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, Pak. Oke. Oke, jadi gitu ya. Tadi mungkin Vivi untuk menghitung konversi dari biner atau dari desimal ke biner seperti ini. Nah, ini buat aktivitinya banyak dari sini. Kita bisa coba lihat dari materi yang ada di sini. Di sini juga ada videonya. IP versi 4 address. Nah, ini kalau kita lihat dot decimal address-nya adalah 192.168.10.10, maka nilainya adalah sekian oktetnya. Nah, ini IP-nya 1100.108 sekian. Nah, tadi cara menghitungnya adalah seperti itu. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan IP versi 6, kita akan melihat heksadesimal. Ini juga rumusan. Heksadesimal itu untuk IP versi 6. Saya coba ngambil dari sini saja biar lebih gampang karena di sini ada rumusannya. Jadi sistem bilangan itu ada yang namanya biner, ada yang desimal, dan ada heksadesimal. Heksadesimal itu terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, kemudian ada huruf A sampai dengan F. Nah, ini desimal heksadesimal, value binernya seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat angka sebuah heksa, ini biasanya digunakan untuk IP versi 6. Nah, nilai bilangannya 00 to FFF gitu ya. 4 heksadesimal digit terdiri sama dengan 16 biner ya. 4 heksadesimal digit sama dengan 16 biner. Nanti kaitannya adalah ke IP versi 6 yang total IP versi 6 itu memiliki 128 bit. Ya, di sini kalau kita konversi 16, kira-kira ini 16 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira 16 kali 8 berapa? 128 bit. Nah, itu artinya gitu. Kalau IP versi 4 berapa tadi? 32 bit. Tapi kalau IP versi 6 itu sama dengan 128 bit. Jadi satu hitungan heksa, 4 heksadesimal, ini hitungannya adalah sama dengan 16 biner digit. Ini angka biner, angka heksanya sekian, maka dikonversi ke biner, ini adalah menjadi 16 digit. Seperti itu. Nah, ini cara topologi penulisan IP versi 6. Nanti kita lihat penulisan IP versi seperti apa. Yang mau bisa detail bisa ngelihat ada di videonya di sini convertingnya. Contoh, ini decimal to hexadecimal conversion. Kalau kita lihat di sini, misalnya angka desimalnya adalah 168. 168 pada biner adalah nilainya adalah 10, 10, 1, 0, 0, 0. Nah, 10, 10, 1, 0, 0 dibagi 2 grup, maka nilainya adalah 10, 10, dan 1, 0, 0. Maka ketika dimasukkan ke heksa, nilai 10, 10 adalah heksanya A. Sedangkan 1, 0, 0 adalah heksanya 8. Jadi nilai 168 dalam nilai heksa adalah A8. Sama dengan seperti ini. Gimana cara tahunya? Ya harus ngeliat rumus yang di atas. Karena kita nggak mungkin hafal, jadi di sini nih. Ini ada binernya, kalau mau dihafal ya bagus. Jadi kayak tadi nilainya berapa? 10, 10, 10 sama dengan A. Ini kan nilainya 10, 10 sama dengan A. Kemudian 1000, nilai binernya berapa? 8. Maka jadinya A8. Seperti itu ya. Bisa dipahami sedikit heksadesimal? Nah, ini heksadesimal to decimal conversion. Heksanya misalnya adalah D2. Kita mau translate ke dalam nilai desimal. Maka kita harus pecahkan D2 pada 4 binary string. Maka nilainya di sini adalah 1101 dan 0010.
Kelihatannya di mana? Kita bisa lihat ambil dari sini. D nilainya di sini. Ini nilai D. Ini nilai D. 1101. Kemudian 2 kita bisa lihat dari sini 0010. Kemudian dari situ kita bisa ambil nilai 1101 dan 0010 adalah kalau digabung dalam 8 bit adalah 11 001 0010. Nah, kemudian kita konversi nih. 11010101 dalam angka desimal kita bisa tambahkan 128 tambah 64 tambah berapa nih? Tambah berapa nih? 128 tambah 64 terus tambah berapa lagi? 16. Tambah 16. Ya. Tambah 16, kemudian tambah berapa lagi? 2. Tambah 2. 2. Tambah 4 ya? Tambah 2. 2. 128 tambah 64 tambah 2. Ya, berarti nilainya 210. Itu desimalnya. Bisa dipahami nih? Desimal dan heksadesimal? Coba kita hitung. Heksadesimal ekuivalen 202 kira-kira berapa? Ini harus lihat rumus ini. 202. Caranya gimana caranya tadi? 202-nya diterjemahkan menjadi biner dulu kan? 202 binernya berapa kira-kira? Boleh bantu Rionaldi terus ya? Rio. Iya, Sir. Kira-kira berapa nih hitungan kamu? Heksadesimal ekuivalen 202. Dirubah ke biner dulu ya, Sir? Ya, rubah ke biner dulu. Nanti dari biner baru masukin ke heksanya. 202 itu sama dengan kira-kira berapa binernya? Pakai hitungan yang tadi tuh, pakai rumusan yang angka pangkatan, kepangkatan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 begitu ya. 128 tambah 64 tambah 32. Paling enak lihat tabel sih, kalau udah ada tabelnya lebih enak tuh. Mungkin kita harus translate dulu dia menjadi biner kira-kira. Berapa kira-kira? Rio? 202 heksanya? Binernya dulu berapa binernya? Sama 10-10. Ada yang coba menghitung? CA, Sir. Oke, CA ya. CA. Rosni tolong bantu 254 kira-kira heksadesimalnya berapa? Ini hanya ada 4 soal kok. Rosni boleh bantu 254 kira-kira heksadesimalnya berapa? FE, Sir. FA. Oke, 254 sama dengan heksadesimalnya FA. Oke. Sin Florencia. A9 kira-kira desimalnya berapa tuh? Heksa A9 desimalnya berapa? Florencia. A9 kira-kira berapa desimalnya, Floren? Floren respon?
Florencia? Oke, no respon. Luis, boleh bantu Luis? A9 kira-kira desimalnya berapa Luis? Halo, Sir. Ditambahin ya, Sir. Itu 128 ditambah Ya, itu. A9 kira-kira rumusnya berapa? Kalau untuk mengkonversi A9 itu, kalau kita masukkan ke dalam rumus, di dalam binernya A itu berapa, 9 berapa, kemudian dari situ nanti baru digabungkan. A A-nya itu nilainya berapa? 1010, yang 9-nya 1001. Oke, itu binernya. Kemudian kalau dibagi 2, angka 10 itu kalau disejajarkan dengan biner itu masuknya di huruf berapa? Huruf A, Pak. Ya, huruf A. Sorry, saya terbalik. 10 1001 kalau dikonversikan ke biner, ke desimal jadi berapa angkanya? Bentar, Pak, ngitung bentar. 128 tambah berapa? 128 tambah 32 Tambah 32 tambah 16 tambah 16 tambah 2 ya? 2 tambah berapa? Tambah 1 apa 2, Pak? Tambah 1 ya? Iya. Jadi berapa? Bentar. Jadi harus dihitung 168 ditambah Jadi 171. 171. Benar nggak kira-kira? Coba dihitung dulu. A9 itu konversinya kan tadi 10 10 1001 ya? 169, Pak. Nah, terakhir saya mau tanya nih sama Nathanael Ken. Ada Nathanael? Halo, Sir. Oke, 7D boleh dikonversi ke desimal, Nathanael? Bentar, Sir. 7D itu kalau dihitung secara desimalnya, binernya dulu deh. Kira-kira berapa nilai binernya? Lihat dari rumus saja. Kira-kira 7D binernya dulu berapa? Binernya, Sir. Ya. 1 biner itu yang mana, Sir? Ya, ngelihat dari binernya dulu aja. Oh. Angka 7 itu sejajarnya di biner berapa? Ini lihatnya dari sini. Nah, ini 7 nih. 7 itu angka jajarnya adalah 0111. Ya. Kemudian tadi D. D itu sejajarnya di 1101. Ya, 1101. Nah, kemudian angka biner ini kamu translate menjadi desimal. Kira-kira jadi berapa itu? 011 1101 kalau diterjemahkan menjadi desimal jadi angka berapa? 64 ditambah berapa itu? 64 ditambah ini, Sir. 64 tambah 32 gitu ya. Terus hasil akhirnya 125, Sir. 125. Iya. Oke, desimalnya 125. Good. Kita cek semuanya. Oke, semuanya benar ya di sini ya. Nah, jadi gitu. Jadi IP versi 4 dan IP versi 6 saya ingin sampaikan bagaimana kita cara menghitungnya. Oke, saya akan masuk ke materi yang ada di PowerPoint lagi supaya ini lebih ini ya. Ini jadi konversi desimal ke biner. Sekarang saya mau ngomong dari sisi IP. Ini penting. Jadi konversinya sebenarnya dari situ secara pengetahuannya. Jadi sebuah alamat IP address, kita masuk ke IP sekarang. Pemahamannya memang harus paham tentang binary system sama hexadecimal system untuk masuk ke IP. Jadi network itu punya sebuah jalur. Ini network portion itu jalur jaringan. Kemudian ada host portion, ini ada alamat IP versi 4. Ini ada host portionnya. Untuk mendefinisikan network portion dari portion, nah ini perhitungannya ini. Ini ada subnet mask, ya. Bit value-nya sama dengan sekian. Valid subnet mask. Nah, ini yang penting nih. Jadi tadi ada pertanyaan yang nomor 2 tuh kalau tidak salah. Kalau alamat IP sama dengan /24, berarti berapa jumlah host yang bisa dia dapatkan gitu ya, jumlah hostnya.
Maka secara perhitungan adalah /24 itu sama dengan, saya neranginnya agak sulit kalau pakai ginian ya. Kalau pakai di layar, di komputer lebih buat catatan tulisannya nih. Enaknya nulis di papan. Men di boardnya di sini apa ya nulisnya? Ada buat coretan nggak di sini ya? Papan tulis virtual ya? Oke, mulai papan tulis. Oke, kita kalau nulis agak beda nih tampilannya nih. 2/8 min 2. 2/8 min 2. Dari jumlah angka 0 di oktet keempat ya, Sir? Bentar. Ini jam buat saya kok nggak bisa tarik ya. Jadi angka 0, kalau angka dia 8, ini saya hitung misalnya angkanya ada 8 digit di sini. Ada 8 ini misalkan, 1, 2, 3, 4, ini ada 8. Ini totalnya sebenarnya kalau di sini kan ada 0 digit. Di angka 8 ini yang sebenarnya adalah 2/8. Jadi 2/8 itu sama dengan adalah 256. Ya, jadi 256 ini kalau kita lihat dikurang 2. Dikurang 2 ini adalah ini rumus ya. Jadi maksimum hostnya jadi berapa? 254 host. Sekarang saya mau tanya. Kalau /24 itu sebenarnya diambilnya dari sini. Ini satu digit itu kan oktetnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada lagi 1, 1, 1, 1. Ini semuanya ada 8 digit di sini. Maka totalnya di sini adalah 24. Nah, sisanya ini kan total kalau kelas IP versi 4 itu berapa digit tadi? 32 bit ya. Nah, berarti 8 itu sisanya yang 00-nya. 0, 0, 0, 0. Sekarang pertanyaan saya balik. Kalau misalnya /25, kira-kira berapa jumlah hostnya? Tadi kalau tadi sih ada /23 yang di soal itu. Ada yang tahu nggak kalau /23 berapa? 23 juga. /23 artinya berapa kalau /23? Nah, ini kan ada /25 nih kalau di soal. Di soal /25. /25 artinya apa? Nah, ini yang diambil nih. Nolnya jadi di sini ditambahin 1 lagi. Jadi dia angkanya ada jadi semacam masuk ke dalam barisan yang ada di mana tadi yang boardnya saya. Board saya ketutup ya. Oh. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi, jadi angkanya itu sama dengan 000-nya ditambah jadi ada 25. Nah, sisanya di sini adalah sama dengan 7 digit. 7 digit di sini adalah sama dengan 2/7. 2/7 itu sama dengan 162. 126. Diambil 2 ya. Ini rumus ya. Berarti ini 2/7 kan sama dengan 128. 128 kurang 2 sama dengan 126 host. Oke, nah itu membedah prefix panjang sebuah IP. Nah, ini ada sebuah alamat IP itu, jadi kalau kita lihat ada alamat awal dan ada alamat akhirnya. Ya. Kemudian ini ada first host dan last host dari sebuah alamat. Jadi alamat pada sebuah jaringan itu ada alamat depan, ada alamat akhir, alamat jalur, dan alamat broadcast. Sebenarnya seperti itu.
Nah, ini ada IP address misalnya 192.168.10.10. Subnet masknya adalah 255.255.0. Saya mau tanya, 255.255.0 ini subnet masknya sampai dengan slash berapa? Sampai dengan slash 24. Slash 24-nya dari mana? Ini. 111.111.111 sama dengan 24. Sisanya 8 digit. Ketika 8 digit, maka di sini sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256 kurang 2. Berarti total hostnya adalah 254. Seperti itu. Nah, gimana cara memasang IP address? Nah, biasanya kita memasangnya di sini IP address, subnet mask, kemudian ada default gateway. Nah, ini memasang sebuah alamat dynamic IP versi 4 pada host. Jadi kalau ini kita bikin dynamic kayak kemarin yang kita coba ya. Obtain IP DHCP yang di latihan kemarin. Oke, ini berkaitan dengan transmisi unicase, kemudian ada broadcast, kemudian ada cara mengirimkannya seperti ini gambarannya. Nah, satu hal lagi di dalam alamat sebuah jaringan ini ada yang namanya alamat public dan alamat private. Jadi kalau saudara lihat bedanya apa public sama private? Kalau public itu biasanya kita dapatkan alamatnya dari ISP. Ya, sedangkan private itu alamat yang bisa kita create sendiri. Private untuk kelas A dari mulai 10 sampai dengan 10 255 255 255. Kelasnya size 8. Kemudian ada kelas B. Di sini blok alamatnya ya. Mulai dari 172 sampai dengan 17231. Kemudian untuk kelas C ada 192. Di sini kalau tidak salah ada penggunaannya. Nah, ini pengalamatan legacy class pool-nya. Kelas A dari 1 sampai dengan 10272. Ini jumlah network-nya, ini jumlah host-nya. Kemudian kelas B mulainya dari 128 sampai dengan 191. Jumlah network-nya sama dengan 2 pangkat 14. Jumlah host-nya sama dengan 2 pangkat 16 min 2. Sedangkan kelas C ini 2097 atau 150 network, 2 pangkat 21, sedangkan jumlah hostnya adalah 250 host per network, seperti itu. Ini pengalamatannya disebut seeder. Seeder itu classless interdomain routing. Nah, alamat IP itu siapa yang ngurus? Alamat IP itu ada pengurusnya namanya RIRS, Regional Internet Register. Ada ARIN, ada AFRINIC, ada APNIC, ada RIP, ada LACNIC. Nah, kita untuk Asia areanya adalah APNIC yang mengelola register alamat IP. Jadi IP itu ada yang ngatur. Nah, ini alamat jaringan IP versi 6 tadi yang digunakan. Jadi bagaimana IP versi 6 ini kebutuhannya itu menggunakan 128 bit dan menyediakan alamatnya sampai dengan 340 undecillion. Undecillion itu tidak terhingga sampai nolnya berapa kali gitu ya. Kalau IP versi 4 itu hanya 4,3 miliar, sementara ini udah mau habis. Ini gambaran permasalahan IP versi 4 dan IP versi 6. Coexistence antara IP-nya, nah ini bilangan heksadesimal yang tadi ya. Sebagai dasar buat kita memahami pengalamatan IP-nya, ini representasi alamat IP versi 6 itu seperti ini. Jadi kalau kita mau konversi misalnya heksadesimal 02, maka 02 itu kita bisa translatekan menjadi di sini 00010. Maka desimalnya adalah sama dengan 2. Tapi kalau 0A maka kita bisa representasikan secara binarnya adalah 00 10 10. Maka desimalnya adalah nilainya 10. 20 maka nilai heksanya atau nilai desimalnya adalah sama dengan 32. CA tadi ada 202, nilai binarnya sekian. F0. Nah, ini representasi alamat IP versi 6. Kapan digunakannya? Nah, kita sering lihat alamat IP versi 6 itu seperti ini kan gambarannya tuh. 2001, 02B8, 00. Nah, sebenarnya ini adalah terdiri dari sama dengan 128 bit ditulis sebagai string dari nilai heksadesimal. Nah, ini aturannya kita tentukan sehingga nilai dia sebenarnya banyak yang mirip kemudian diabaikan. Jadi ada aturan-aturan yang menerangkan bagaimana pengalamatannya. Kemudian aturan keduanya seperti ini sehingga kalau kita ngelihat
alamat IP versi 6 itu gambar ringkasnya jadi seperti ini. Awalnya sebenarnya seperti ini. Kemudian dikompres. Nah, ini adalah nilai kompresnya. Itu gambarannya sih. Sama IP versi 6 juga seperti itu. Oke, saya mau coba masuk ke materi praktek saja. Jadi saudara, saya minta untuk praktek hari ini berkaitan dengan IP versi 4. Tadi sudah ada di sudah ada di tugas. Jadi hari ini tolong saudara kerjakan. Apa yang dikerjain? Pertama adalah ini materi tentang praktikum IP versi 4. Caranya adalah Anda melakukan standar penulisannya, di sini juga ada, IP address yang tidak boleh digunakan di sini ada. Tugas praktikum buat lembar kerja baru dengan file, klik file new. Buat simulasi jaringan komputer seperti ini. Boleh dicoba di sini. Saya coba Saya coba bikin gambarannya. Pakai switch saja. Kemudian kasih komputer, PC, Kemudian kabel jaringannya boleh kita tarik seperti ini. Nah, masing-masing kita kasih IP sama seperti soal 192 168 0.1 192 168.0.1. Oke. Kemudian yang ini PC 2-nya yang bawah. Oh, saya terbalik. Nggak masalah, bebas saja. PC 0, ini PC 1. PC 1 192 168.0.2. Kemudian ini 03. Sembilan dua satu enam delapan titik 0.3. Yang ini 192. Ini sebenarnya sudah pernah berapa kali kita coba secara prinsip komunikasinya. 0.4. Oke, nah kita tes koneksi. Cara tes koneksi ada dua cara. Pertama melalui ping. Misalkan kita lewat PC 01 lewat desktop. Kita melalui command prompt ipconfig 192.168.0.1. Kemudian kita ping 192.168.0.2. Jawabannya replay. Kalau replay berarti dia nyambung. Nah, memang ada yang nggak nyambung, Pak? Ada. Kalau misalkan kita nyambungin menggunakan alamat IP yang lain. 192.168.0.5. Apa yang keluar? Apa yang keluarnya? RTO. Request time out. Apa artinya RTO? Request time out? Dia nggak kenal alamat itu, ya. Maka keluarnya RTO. Dia nggak kenal alamat itu, keluarnya RTO. 04. Nah, kalau dia ada yang dia kenal, dia jawabannya replay. Artinya dia merespon. Oke. Kemudian alamat IP yang lain, misalnya kita bisa aja merubah IP address, kemudian klik komen. Nah, itu sama seperti tadi. Kita nggak bisa nyambung perintah ping, apakah nge-replay atau enggak. Kalau nge-replay berarti dia masih sambung. Boleh juga kita menghubungkan seperti yang pernah berapa kali kita coba melalui PDU. Klik, kemudian masuk ke sini. Nah, nanti akan kelihatan di situ gambarnya. Sukses. Kalau sukses berarti dia berhasil. PC 0 ke PC 1 sukses.
PC 03 ke PC 1 sukses. Nah, kalau sukses berarti dia berhasil jaringannya. Seperti itu. Oke, kemudian, nah itu praktikum yang pertama. Nah, praktikum yang kedua, saudara diminta membuat, ini tinggal ditambahin aja. Ada 6 laptop, cuman IP-nya dipisah-pisah. Ini troubleshooting. Kira-kira kalau misalnya Anda nambahin, ada 2 jaringan lagi di sini, ya, bikin jaringan yang berbeda. Di sini. Ya. Kemudian kasih IP-nya berbeda pula. IP-nya sesuai yang ada di sini gitu. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Kemudian Anda kembangin lagi. Kira-kira kalau misalnya IP-nya berbeda, Anda bisa tambahkan router di tengahnya. Bikinlah satu jaringan baru. Misalnya jaringannya pakai yang 1841. Kemudian Anda tambahkan router di jaringan yang berbeda. Ini jawabannya sebenarnya tidak terlalu fokus terhadap apa yang ada di soal, cuman modelnya Anda bisa tentukan berdasarkan IP yang ada. Apa solusi Anda ketika memang dikasih contoh IP yang berbeda-beda tersebut, apakah jaringan itu bisa terhubung atau enggak? Sebenarnya sih gitu targetnya. Ya. Misalnya ini ada jaringan, di sini alamat IP-nya, yang satu masuk ke switch di sini, ya. Kemudian yang satu masuk ke switch di sini. Nah, yang jalur ke sini, untuk ke sini misalnya, sama yang ke sini. Atau jalur ini kita pakai buat di sini aja, nggak apa-apa. Oke, nah jadi konsep jaringannya seperti itu. Nanti silakan dieksplor kira-kira bagaimana jaringan yang berbeda ini bisa saling terhubung. Kalau memang jaringannya berbeda, tapi bisa diikutin yang dari sini saja. Kemudian sebelum menjawab tadi, latihan praktikum, Anda jawab juga teori yang ada di sini. Ini seperti sama dengan soal yang tadi saya sampaikan di forum. Kemudian Anda jawab dan lakukan praktek yang ada. Nanti silakan diupload di portal. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup dipahami? Sir, saya masih bingung, Sir, untuk nyari yang tadi yang flash 24, flash 23 gitu. Yang dihitung tuh 24 itu jumlah angka satunya atau nolnya ya gitu? 24 itu. Angka 1. Kalau di subnet angka 1. Oh. Yang ini ya. Gimana yang kita bisa ngelihat tadi di sini? Ini ya? Iya, Sir. Sorry, itu adanya sebenarnya di materinya di sini, di subnet, Mas. Jadi gini. Jadi di subnet, Mas, ada di sini materinya nih. Membuat subnet, Mas, itu alamatnya, VLSM-nya, basicnya, ini langsung ke alamat IP sih, yang nggak ada subnet, Mas, ini. Jadi di sini masuknya ke alamat IP /22. /22 itu contohnya di sini adalah alamat IP yang ada di sini, kegunanya adalah 22. 22 itu nyampe di sini berarti ya. 22 itu nyampe di sini. Karena di sini kan 22, 23, 24. Nah, berarti sisa di sininya ada berapa nih? 10. 10. Nah, berarti jumlah hostnya dia
2 pangkat 10 itu. Seperti itu. Maksimalnya 32 Sir, ya? Iya. Untuk IP4. Oh. Ya, IP Prismat maksimum 32 bit. Tadi rumusnya 2 pangkat 10 kurang 2 berarti. Iya, 2 pangkat 10 pangkat 2. Oke. Atau gini. Ini /26 nih. /26, maka di sini minjam 2 bit dari yang ada. Karena di sini kan udah 24 ya. Tambah 2 bit di sini kan ya, 26. Terus di sini sisanya berapa? 6. 6 ya. Sisanya 6 kan? Maka di sini sama dengan 2 pangkat 6 min 2. Maka itu adalah nilai hostnya. Kalau yang kita gampangnya /24 basic subnetting itu dari sini misalkan /24. Maka di sini kalau /24 ini gampangnya seperti ini. Network portion yang ada di sini host porsinya adalah 8 ya. Berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan tadi adalah 256 kurang 2 sama dengan berarti hostnya adalah 254. Nah, itu basic subnetting seperti itu. Jadi jumlah host yang ada dalam satu jaringan ini adalah nilainya 254 host. Kalau dia /24. Ada rumus dan ada tabel sih kalau kita nggak mau ngapal. Ini kadang-kadang orang-orang network itu nggak mau ngapal. Karena kalau kadang-kadang langsung dia bikin tabel, lihat aja tabel mau pakai /berapa gitu kan. Misalnya saya punya contoh yang praktikumnya itu saya kasih lihat untuk contohnya tabelnya dari yang ada di praktikum misalnya. Kalau misalnya kita mau lihat tabel yang lebih gampangnya, kita bisa lihat dari ini ada subnet mask quick reference. Ini lebih gampang kita kalau mau ngapalin caranya, ada tabel kayak gini. /24 sama dengan host bit length-nya adalah sekian. 2 pangkat 8, maksimum hostnya adalah 256. Subnet mask-nya adalah 2550. Gitu ya. 256 itu maksimum host. Tapi yang bisa dipakai hanya adalah 254. /25 subnet mask-nya sekian, 128 belakangnya. Ini 192, 224, 240. Ini binary masking-nya. Ini adalah subnet length-nya. Ini tabel subnetting untuk kelas C. Nah, ini jadi kalau kita lihat /29, maka /29 itu subnet mask-nya adalah 255.255.248. Seperti ini. Dari mana 248 itu? Nah, 248 itu kita akan menghitung nilai dari binernya dia. Nilai binary masking-nya dari sini nih. 128 tambah 64 berapa? Bisa dibantu 128 tambah 64? 192. 192. Terus tambah 32? 224. Oh, 224. Langsung ya? 224. Oke, 224. Kemudian tambah 16? 240. 240. Terus tambah berapa lagi? 8. Sama dengan 248. Ini kan angkanya sampai 5 kan? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8. Maka nilai subnet mask adalah 255.255.248. Kemudian sisa angka 3 di sini
dijadikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dikurang 2 sama dengan 6. Jadi slash 29 itu maksimum hostnya adalah sama dengan 6. Itu rumus. Ya. Karena yang 2 buat apa? Yang 2 buat network sama jalur broadcast. Bisa dipahami ya? Nah ini contoh tabel. Lebih gampang kita ngelihat tabel daripada ngitung. Jadi kalau mau ngapalin dari sini bisa. Nanti di materi kita ketemu minggu depan mudah-mudahan bisa lebih gampang lah kita memahaminya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini semua? Cukup ya? Jadi yang materi praktikumnya tolong ini dikerjakan. Kemudian teori ini dijadikan tugas. Kemudian praktikumnya juga dikerjakan. Nanti silakan diupload. Nah ini untuk menyatakan Anda paling tidak bisa memahami apa yang ada di modul dan ada di materi praktikum. Demikian ya semuanya. Nanti Selasa depan mungkin kita bisa lebih maksimal di lab. Bisa kita coba praktek langsung. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Sore. Terima kasih Pak.